Prabowo harus berbicara dengan kebijakan berbasis fakta di dalam pertumbuhan membangun ekonomi bangsa. Kemudian juga reformasi tata kelolanya. Tentu saja pemberantasan korupsi harus benar-benar bisa dilakukan dengan cara melakukannya di level atas elit itu, memotong oligarki. Kita tahu mafia-mafia sudah mulai ditebas, termasuk yang baru-baru ini mafia bansos, mafia pangan, di keluarga Haritanu Sudibyo kan juga sudah dijadikan tersangka, termasuk adiknya. Itu juga Dan itu sangat mengherankan untuk seorang pebisnis swasta seperti dia. Ya. Ya, justru kita lihat bahwa oligarki ini merasa terlindungi di era Jokowi, karena memang para oligarki ini kan memang yang sedari awal di 2014 tidak menghendaki Prabowo tampil di dalam pemerintahan. Prabowo dianggap akan nasionalisme, ultranasionalisme dia justru akan menghambat para oligarki. Karena itu salah satu musuh Prabowo Subianto ya para oligark ini. Karena itu menurut saya kemandirian ekonomi yang menjadi warisan dari Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo itu betul-betul harus dilakukan oleh Prabowo Subianto. Untuk apa? Supaya kita bisa berdiri sendiri dengan mengandalkan kekuatan sumber daya domestik, karena kita salah satu negara yang punya sumber daya alam cukup kuat di dunia, dan bukan mengandalkan utang seperti yang dilakukan era Jokowi, sehingga investasinya menjadi predatoris, menjadi predator bagi kesejahteraan rakyat kita. Begitu. Kalau boleh memilih, iya. Prabowo, apakah akan memilih Jokowi atau memilih kelompok oligarki ini? Andai kan dua kelompok ini bisa dipisahkan, atau dua-duanya harus Dua-duanya harus dipenggal, Bung Indra. Dua-duanya harus dipenggal. Jadi secara politik harus ada pembersihan, atau tidak boleh ada kompromi politik terhadap Jokowi dan kroninya serta oligarki lama. Kenapa? Karena kalau Prabowo tidak berani mengakhiri kompromi dengan kroni Jokowi dan oligarki lama, maka ketergantungan pada oligarki dan juga dinasti Jokowi dianggap Prabowo masih tergantung di situ. Makanya harus ada pembersihan terhadap kompromi-kompromi politik itu. Selain itu, kita harus menganjurkan Prabowo melakukan rekonsiliasi sejati, terutama kepada kepada kaum intelektual yang kritis, bukan dipenjarakan seperti era Jokowi, seperti rekan kita tadi Sahganda Nenggolan yang mengkritik Omnibus Law itu juga dipenjarakan. Jadi harus ada rekonsiliasi sejati, bukan kompromi semu dengan